Menurut republika.co.id, pakar komunikasi Universitas Airlangga, Bapak Irfan Wahyudi, melakukan kajian terkait alasan media sosial TikTok banyak digemari oleh milenial, oleh Gen Z. Oke, Gen Z tuh berarti ya milenial. Halo guys, selamat datang nih di acara Kupas Tuntas. Apa tuh? Baru nih acaranya? Acara baru. Oh, konten baru berarti? Konten baru di YouTube. Oke, tentang apa, Wat? Kupas Tuntas itu membahas isu-isu yang ada di dunia ini, Mas. Oh, dunia nih. Kita bicara tentang dunia sekarang. Tentang dunia. Oke. Isu-isu terhangat di Indonesia maupun dunia gitu. Oke, berarti kita akan bahas sampai di kupas tuntas gitu. Nah, di Kupas Tuntas sampai ke akarnya. Oke, terus gimana lagi? Apa yang mau dibahas hari ini berarti? Kita hari ini mau bahas apa ya, Mas? Ya nggak tahu, saya datang diundang doang kan. Oh, diundang doang ke sini. Katanya mau ada konten prank, taunya kupas tuntas saya. Di prank juga nih jadinya nih. Iya kan udah di prank. Iya, sama makanya. bot. Iya, kan udah di briefing sebelumnya, Mas. Oh iya. Iya. Jadi sekarang tuh mau bahas tentang TikTok. TikTok kenapa bisa viral. Oh iya benar. Iya. TikTok kenapa bisa melesat gitu. Nah, iya. Sekarang orang banyak ngomong TikTok, Instagram, Facebook itu kayak udah Iya. sedikit-sedikit pelan-pelan tuh menurun gitu kan. Iya. Malah ada yang bilang Instagram bentar lagi mau mati gitu kan. Iya. Katanya medianya semua ke TikTok. Benar. Gitu kan. Lu pengguna TikTok nggak? Pengguna TikTok dong. Oh iya. Jangan lupa follow dong. Nontonnya apa? FYP-nya apa aja? FYP banyak, Mas. Edukasi kebanyakan. Edukasi ya. Yang Sosial media. Yang joget-joget nggak ada? Joget-joget nggak ada. Sebenarnya joget-joget edukasi loh. Edukasi sebenarnya. Ya, buat kamu yang pengen Kurus, dancing gitu kan, itu kan edukasi. Edukasi juga. Nah. Kadang suka lewat aja sih, Mas. Karena saya nggak pernah nonton sampai habis. Oh gitu. Soalnya takut muncul lagi besokannya gitu kan. Oke. Nah, lanjut. Oke. Jadi tugas gue ngapa nih di sini? Di Kupas Tuntas tugas gue ngapa nih? Tugas sebagai apa? Iya. Sebagai host. Oh, sebagai host juga gue. Oh, host juga dong. Oh gitu. Iya. Jadi kita nih bukannya sesi tanya jawab gitu. Oh gitu. Kita kayak mengupas gitu kan. Kenapa ini bisa viral? Iya. Kenapa TikTok bisa naik gitu? Benar banget. Menarik. Ini sepengetahuan gue aja ya. Iya. Sepengetahuan saya juga. Oh iya. Berdasarkan pengalaman yang udah ada. Iya betul. Benar. Mas, awal-awal nih ya. Nih, saya kemarin sempat riset. Apa tuh? Menurut republika.co.id. Aduh nih, sorry ya. Ada yang ngetok-ngetok kalau kedengeran, sorry ya. Ini kita udah berusaha untuk memaksimalkan mungkin suara. Nggak tahu nih di belakang lagi bangun apa. Lagi bangun apa ya? Masjid kali. Masjid kali ya. Kalau masjid kita doakan semoga cepat ini ya, gitu kan. Ya tapi mohon ada yang tatok-tatok dimaklumi aja lah ya. Lanjut ya. Ya. Menurut republika.co.id, pakar komunikasi Universitas Airlangga, Bapak Irfan Wahyudi, melakukan kajian terkait alasan media sosial TikTok banyak digemari oleh milenial, oleh Gen Z. Oke, Gen Z tuh berarti ya milenial 2000-an lah ya. 2000 ke atas lah ya. Katanya TikTok sekarang menempati posisi ke-7, Mas. Oke. Ke-7 berarti. 7. Oke. 1 sampai 6 ya? Tahu lo? Saya belum riset, Mas. Mungkin bisa 7 gitu. Menurut Republika itu menurut Bapak Irfan ini ke-7 gitu kan. Nah, TikTok ini menarik banget sih. Dulu TikTok ini dibenci, ingat nggak Mas? Ya. Yang apa? Dulu Bowo ya. Nah, Bowo. TikTok. Bowo joget-joget dihujat ya kan. Betul. Makanya emang fenomenal sih nih si TikTok ini ya. Mungkin apalagi sekarang kemarin tahun berapa ya? 2018 apa ya? 2019 gitu sempat diblokir. Akhirnya hilang, abis itu muncul di kayak pas awal-awal mau pandemi itu udah mulai gencar lagi ya TikTok ya gitu, kebanyakan konten-kontennya bermunculan gitu kan. Tapi yang paling menarik itu kenapa tiba-tiba bisa hype gitu ya. Benar. Mungkin karena satu benar tadi dinikmati sama generasi Z ya. Gen Z ini kan sekarang apa ya namanya? Lagi masanya tuh puber apa namanya? Puber internet lah istilahnya gitu. Jadi kalau misalkan orang lagi puber kan kayaknya banyak hal-hal baru yang pengen dia explore kan gitu. Nah, muncullah TikTok gitu kan. Mungkin orang udah jenuh sama Facebook yang banyak isu-isu politik gitu kan. Terus kemudian YouTube mungkin yang orang ngelihat video kok terlalu lama gitu kan. Ada sekarang kan karena sempat waktu itu algoritmanya YouTube itu dia ingin
ingin reach-nya banyak itu tuh karena menit videonya tuh harus besar. 17 menit, 20 menit gitu sehingga mereka bisa nge-engage customer itu lebih baik ya kan. Nah, di situ waktu itu muncullah si TikTok yang dimana dia cuma punya video kalau nggak salah pertama tuh 15 detik kan. Nah, jadi orang udah bisa menyimpulkan orang cukup lihat 15 detik video tuh sudah mendapatkan kesimpulannya. Jadi kayak sesuatu hal yang baru lah gitu kan. Dan kayak Instagram kita biasanya yang follow tuh baru bisa kita lihat, jarang kita ke explore Instagram misalkan gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan di TikTok itu dengan ada si FYP-nya ini membaca algoritmanya kita sebagai audiens mau konten apa yang kita nikmati, itu tuh langsung kayak oh ini loh yang gue pengen lihat, ini loh kesenangan gue ternyata gitu. Misalkan lu suka sport gitu kan. Nah, ketika lu ngelihat lama atau misalkan waktu itu 15 detik lu abis nonton sport gitu kan, lu pasti akan dilihatin lagi tuh sport lagi. Jadi kayak memang menunjukkan kesenangan lu tuh di sana gitu, tanpa harus nyari tuh kesenangan lu tuh udah dihadirkan sama TikTok. Itu yang mungkin yang menurut gue dia langsung fenomenal. Apalagi generasi Z sekarang tuh yang tadi gue bilang ya, karena puber internet itu, jadi mereka tuh explore-nya tuh wah luar biasa gitu. Kalau generasi yang sebelumnya tuh karena dia dari sesuatu hal yang enggak yang apa-apa tuh kayaknya susah dulu carinya gimana, risetnya gimana. Kalau mereka tuh karena dihadirkan jadi makanya intens banget gitu. Wah, kalau dari gua sih ngeliatnya salah satunya tuh gitu. Tapi emang TikTok tuh ya, kalau kita scroll gitu kan, iseng, gabut, pasti kan kita buka-buka tuh. Betul. Nah itu kadang kita penasaran gitu kan. Kadang apalagi suka ada ini loh Mas. Orang paling malas tuh kalau nonton film lama-lama. Oh, yang potong-potongan film. Iya. Nah, kadang di TikTok tuh ada kreator yang bikin potongan film berpart-part gitu. Dan kadang kita suka penasaran kan sampai stuck si kreatornya itu kan. Ternyata videonya baru upload satu nih. Next partnya apa? Itu kita akan save kan. Save video itu biar kemudian hari atau jam berikutnya kita bisa ngecek lagi udah upload atau belum gitu kan. Itu kayaknya lebih seru deh ketimbang kita cari satu film di YouTube atau apa ditonton langsung kayak bosen banget gitu kan. Tapi lu hati-hati, itu membajakan namanya. Nah iya, membajakan. Jadi nggak boleh nonton film itu di YouTube di TikTok ya, maksudnya itu pembajakan kan. Benar. Nah tapi memang sebenarnya itu bukan di TikToknya sih, tapi lebih ke konten kreatornya, ya kan. Jadi kalau dulu tuh di YouTube kita bicara masalah thumbnail, ya kan. Apa sih namanya kalau itu tuh clickbait, ya kan. Nah kalau clickbait itu kan mungkin dulu YouTube masih pengen berapa yang nge-views, jadi ketika klik dia bisa ngelihat bukan ketika clickbait itu kan memancing orang untuk nge-view kan, gitu kan. Nah itu yang bikin YouTube dulu mungkin cepat boomingnya ya clickbait. Jadi misalkan orang makan sapi di pinggir jalan gimana reaksinya misalkan gitu kan, itu kan semua clickbait sehingga kita penasaran mau ngeliat karena di algoritma YouTube mungkin waktu itu masih views ya kan. Nah sekarang mungkin TikTok itu dibikin part 1, part 2 yang bikin penasaran itu ya memang karena biar dia masuk FYP jadi orang stay lama di sana gitu. Jadi karena di TikTok itu kan nggak ada thumbnail ya. Jadi clickbait gitu tuh nggak berlaku untuk TikTok. Karena yang kita lihat tuh ininya FYP-nya rata-rata gitu kan. FYP-nya lagi apa nih sekarang gitu kan. Jadi ketika kita lihat, nah itu dia yang kita pengen tetap stay lama di sana gitu. Wah. Tapi lu jangan nonton banyak lagi ya. Iya gitu. enggak Mas. Itu kan cuman kayak saya lagi pusing kerja, lihat TikTok, ternyata ada film gitu kan. Betul, jadi refreshing sejenak gitu kan. Memang balik lagi karena sesuatu hal yang baru waktu itu TikTok menyajikan videonya ya kan, semua tergantung dari konten kreatornya juga, platformnya juga, algoritma si TikToknya juga gitu. Nah, kalau menurut gue sih banyak konten kreator TikTok yang dia challenge-nya adalah dengan video beberapa detik ini audiens bisa melihat sesuatu yang pengen disampaikan sama si konten kreator itu. Nah itu menurut gue yang challenging-nya si konten kreator TikTok. Gitu. Iya sih, benar banget. Kayak contohnya sekarang banyak konten kreator baru ya,
Bocah banget yang Iya. baru. Iya. Yang kita nggak kenal tiba-tiba bisa jadi kenal. Betul. Dari games atau challenge Iya. apapun gitu kan. Terakhir bonge ya kan. Bonge ya kan. Bonge yang dulunya nggak ada TikTok malah jadi punya TikTok Iya, gitu kan. betul. Ya, itu plus minusnya sosial media ya, Iya. gitu kan. Jadi bisa membuat orang cepat naik, ya, tapi juga bisa membuat orang itu cepat turun juga, Bener. gitu. Makanya hati-hatilah. Tapi statistik si TikTok ini menurut tahun lalu ya Mas, 2021 katanya udah 500 juta Oh, 500 pengguna. pengguna. Wah, Wow. itu kalau dijadiin duit banyak banget tuh. Wow, gokil sih. Itu banyak banget sih. Iya. Tapi gue belum tahu ya terakhir tuh Instagram berapa gitu ya. Terus Facebook berapa gitu. Apakah memang udah melebihi mereka atau YouTube berapa gitu kan. Masih belum tahu juga sih. Tapi angka 500 juta dalam beberapa Jangka tahun. waktu. Iya, dalam jangka waktu yang cepat gitu kan. Menurut gue itu sih suatu angka yang lumayan fantastik lah ya gitu kan. Karena mengumpulkan 500 juta orang dalam satu platform tuh gak gampang. Bener. Lagi dia mendunia kan. Tapi TikTok itu diterima baik di Indonesia loh Mas. Sangat. Nih, saya kemarin ada riset nih Mas. Apa tuh? Saya lihat datanya. Nih, katanya Indonesia itu berada di tingkat kedua Dua pengguna TikTok terbanyak. TikTok. Gokil banget. Gokil. Itu Ini loh Mas. mana dia? Dia yang kedua. Mana ya? Yang mana nih? Yang Ada kedua? sih. Ada ya. Cuman Banyak nggak banget. ke-download aja Oke. gambarnya. Nomor satunya siapa, War? Nomor satunya dari Amerika Serikat. Oh, tetap Amerika satu. Ah. Oke. Kedua Indonesia. Kedua Indonesia. Oke. Oh. Menarik juga sih. Kenapa Indonesia? Ya, pertama mungkin kalau gua lihat ya, kita tuh kan warga negaranya banyak ya, 250 juta. Ya, itu pun tahun berapa ya? Mungkin sekarang 270, mungkin 280, gue nggak tahu. Nah, tapi banyak juga negara besar kayak China, ya kan, terus kemudian Rusia, gitu kan. Itu juga mereka dengan negara yang memang populasi negara warganya tuh besar, Benar. gitu kan. Nah, tapi mereka biasanya tidak membuka akses sosial media lain selain buatan dari mereka. Bener sih. Jadi kayak China tuh mereka nggak ada Facebook, ya kan, chat juga nggak ada WhatsApp setahu saya, dia pakai Pakai WeChat WeChat gitu atau kan. Kakao. Betul, jadi mereka tertutup, ya kan. Tapi kan kalau kayak Amerika itu kan dia ya open ya, dia kan negaranya terbuka juga sama kayak kita, gitu. Jadi mungkin itu alasan salah satu ininya ya. yang Bisa jadi sih. Cuman kan kalau Indonesia ini banyak aplikasi Ya, dari luar. ya betul. Tapi si TikTok ini bisa ada di hati masyarakat Indonesia. Betul sekali. Nah itu makanya kadang di dalam bisnis ya, atau misalkan di dalam dunia kreasi atau marketingnya kita butuh namanya timing juga. Mungkin pada saat itu ketika pertama kali TikTok masuk gitu kan, mungkin timingnya belum tepat, ya kan. Nah, ketika ada isu pemblokiran segala macam, karena waktu itu banyak yang konten-konten negatif ya, ya kan. Akhirnya mereka mungkin merubah sistem mereka bahwa konten-konten negatif itu udah nggak bisa lagi di situ, gitu kan. Kayak misalkan sekarang kita kayak lu megang rokok aja di TikTok tuh udah pasti ke-banned, Kebenet. ya kan. Terus kalau payudara terlalu terbuka juga itu ke-banned, yang neket-neket gitu udah pasti ke-banned cepat gitu. Mungkin dulu waktu itu belum, ya kan. Nah sekarang karena udah bisa diakses untuk masyarakat luas, jadi mungkin sekarang timingnya pas waktu itu TikTok meledak lagi, dan sekarang makin viral lah gitu. Ini gokil sih. TikTok. Nanti kita nggak tahu ya, nanti ke depan mungkin ada yang lain lagi. Ada Tok mungkin. Ya, Tok apa Toktik ya kan, Toktik, kita iya. nggak tahu gitu. Tapi saya rasa akan ada ya kayak gitu lagi sih. Wak. Penggantinya. Ya, atau mungkin Instagram sekarang kan lagi mencoba bikin Reels gitu kan. Iya. So far sih memang menurut gue sih Reels belum terlalu sepopuler TikTok ya gitu. Karena memang yang pertama adalah si TikTok ini gitu. Gitu. Karena si Instagram tuh fokusnya ke foto sebenarnya. Ya, foto masih oke, Instagram masih main di foto. Cuman ya maksudnya konsep awalnya tuh di foto gitu. Ya, Dia memaksakan diri buat bikin video. betul. Kayak si Shopee juga ya. Oh ya, Shopee juga ada. Shopee juga ada Shopee video. Betul. Dan itu saya masih belum tahu fungsinya apa. Ya, Mungkin buat menarik user-user Shopee itu kali ya. betul. Buat lihat si video. Ya. Jadi kalau analisa saya, War ya, misal gue ya,
kenapa Shopee bikin kayak gitu ya? Shopee itu banyak ya. Gue termasuk yang apa ya, amazed juga sama pengembangannya mereka ya. Jadi kayak Shopee itu ekspedisinya dia pengen jalan sendiri, foodnya dia pengen jalan sendiri gitu. Memang yang belum sama dia kan cuman kayak Gojeknya gitu loh, ya kan Iya. yang bisa nganterin Ojolnya. ya ojolnya belum lah. Shopee Pay-nya dia punya sendiri gitu kan. Kayak Tokopedia itu kan dia ini ya Merger. kolaborasi ya merger ya kan dengan Gojek ya kan sehingga dia punya punya apa namanya GoPay segala macam tuh itu dari Gojek. Tapi Shopee ini dia build sendiri. Kenapa? Karena sama termasuk yang TikTok ini ya tiba-tiba dia bikin kayak TikToknya di Shopee gitu kan. Ya satu sih menurut gue karena di TikTok itu ada kita bisa jualan ya kan benar kan Benar. berarti kan ada e-commerce-nya atau marketplace-nya di TikTok. Berarti kan dengan begitu Shopee juga bisa begitu, ya kan? Berarti kan tinggal ngebalik, gue udah punya jualannya, berarti gue bisa dong bikin kayak Shopee, Benar. gitu kan? Nah, kayaknya seller-sellernya mereka mungkin akan bisa live di sana dan langsung beli di Shopee juga, gitu. Dan mereka aplikasi itu butuh audiensnya tuh berlama-lama di mereka, gitu. Jadi ada alasan tertentu di mana mereka tuh butuh kita untuk stay lama di sana. Nah, mungkin itu yang arahnya ke sana gitu. Buat menarik si audiensnya itu Betul, ya. betul. Karena kalau misalkan semakin lama di sana, kita hadir di platform itu, berarti semakin kuat juga si produk tersebut gitu. Anggapannya semakin lama kita di aplikasi itu, ya udah aplikasi itu emang menarik gitu kan. Ya, betul. Jadi kan kita kayak mau nyari apapun udah langsung di situ lah gitu kan, gitu. Dapat penilaian yang terbaik sih. Betul. Mas, nih kemarin saya dapat data juga nih Mas. Apa tuh? Dari data box kata data ya. Itu Indonesia memiliki rata-rata waktu yang dihabiskan di TikTok sebanyak 23,1 jam per bulan. 23,1 jam. Iya. Oke, gede loh. Lumayan gede. Per bulan ya? Per bulan. Per orang? Per bulan sih di sini. Kalau per orang mungkin ada yang lama karena emang itu kerjaannya dia di TikTok. Gitu. Oh iya, Cuman itu 23 jam. Iya. Maksudnya gimana tadi? Coba baca lagi dulu. Rata-rata waktu yang dihabiskan di TikTok sebanyak 23,1 jam per bulan. Oke, ya berarti misalkan gue pakai TikTok, ya kan berarti lama-lama sebulan gue tuh 23 jam di TikTok gitu. Iya, berarti selama sebulan kalkulasinya berarti 23 jam gitu. Gitu mungkin rata-ratanya. Mungkin. Berarti hampir satu hari. Hampir satu hari. Nah, kalau jadi satu hari, jadi satu banding satu bulannya kita, satu harinya di TikTok. Benar. Oh, amazing. Tapi kalau saya satu harian di TikTok. Satu harian di TikTok, enggak kerja dong. Berarti 24 jam tinggal 30 hari. Oh gitu, datanya ya? Oh, datanya. Berarti kalau misalkan kita bagi 30, ya 1, sekian jam lah ya? Jam. Atau enggak, atau 0, sekian jam ya? 23 ya. Oh, ini sekian lah ya. Berarti waktu kita banyak juga di sana. Lumayan banyak. Oke. Tapi kalau misalkan rata-rata di dunia itu 19,6 jam. Oh, di Indonesia gede banget. Ya mungkin hiburannya di situ, Mas. Okay. Stres kerja, capek kerja, buka TikTok scroll, lihat yang edukasi gitu. Atau yang joget-joget gitu. Ini kan pasti berpengaruh terhadap ini juga ya, War ya. Karena kan ada pasti Instagram. Kayak YouTube juga mungkin atau something yang aplikasi-aplikasi lain yang kita nggak tahu kan satu orang bisa handle bisa punya beberapa aplikasi dan kan nggak mungkin satu aja yang dilihat kan. Ya mungkin jadinya dibagi kali ya di Instagram berapa jam, TikTok berapa jam, YouTube berapa jam gitu ya. Nah, itu mungkin masih make sense sih kalau menurut gue ya gitu kan ada orang juga yang kayak sehari mungkin 10 menit lihat scroll pas istirahat gitu kan ya mungkin masih oke sih. Jadi kayak nggak yang benar-benar terlalu banyak di TikTok gitu. Tapi termasuk gini nggak sih kayak sebenarnya ngelihat TikTok itu kan kita bicara jumlah kuantiti TikTok videonya kan. Kalau gue terlalu lama tuh emang gue pusing sendiri sih. Oh gitu. Gue tuh kayak mungkin di 10 video stop habis itu gue kayak nggak ngeliat lagi. Gitu. Karena kayaknya apa ya?
kayak nggak tahu ya, di otak gue tuh kayak abis ngeliat video ini terus di switch ke video ini kan butuh adaptasi ya gitu. Tapi kalau setelah itu tuh kayak gue nggak bisa deh langsung close. Gue juga nggak bisa lama-lama di TikTok. Oh gitu. Kalau saya sih kayak kecanduan gitu, gimana sih? Oh Tapi gitu ya. tetap scroll gitu. Kalau ada yang menarik, diulang lagi tuh videonya. Oh ya pasti ada. Sampai dipelajarin, oh ini kayak gini loh. Tapi kalau itu lanjut nih, sampai lupa waktu, udah baru keluar gitu. Iya. Tahu-tahu Tahu-tahu udah jam berapa gitu kan, gara-gara scroll TikTok doang. Berarti lu tapi buka sosial media yang lain, YouTube, Instagram. Sosial media yang lain tuh Instagram. Ya. YouTube nggak terlalu gimana. Kalau YouTube biasanya kayak cuman dengerin podcast sama lagu, udah. Oh gitu. Ya, gue nggak bisa sih. Ya, gue kayak udah 10 atau mungkin 15 tuh udah kayak udah stop sih TikTok. Terlalu pusing menurut gue, terlalu banyak rekomendasinya gitu. Nah, gue lebih suka nonton video yang emang agak lama gitu kan, satu tema, bla bla bla, kelar, selesai, udah gitu. Beda berarti kita. Ya beda sih, Bang. Harus beda lah. Beda lah. Jangan disamain. Iya, betul. Kayak emang masing-masing orang beda-beda, Mas. Iya. Saya juga nggak minta lu sama kayak gue sih. Iya. Saya juga nggak mau sih. Oke. Lu punya data apa lagi? Kayaknya menarik sih lu punya Menarik data sih, sekarang iya. ya. Hebat sih. Sekarang riset terus ya? kerjaannya. Oke, keren. Iya. Saya tuh riset saya nih ya. Intinya itu kenapa si TikTok itu bisa viral gitu, Mas. Kalau menurut saya pribadi, kenapa si TikTok bisa viral? Karena si TikTok itu nggak cuma nyediain video, Oke. tapi dia juga membantu kayak UMKM buat jualan di TikTok gitu loh. Yang live itu ya. TikTok live, TikTok shop gitu kan. Iya. Dan TikTok video pun bisa buat jualan gitu, Mas. Nggak cuma buat joget-joget atau edukasi Oh gitu. iya, endorse itu maksud lo. Bener. Influencer, KOL gitu-gitu. Jadi TikTok tuh kayak ladangnya pebisnis gitu, Mas. Iya, benar. Sebenarnya hampir semua platform itu pasti bisa dibikin jualan. Poinnya ya. Endorse tuh KOL segala macam itu pasti ada di setiap platform ya. Tapi nyari audiensnya yang tepat itu gimana? Nah, itu tergantung dari algoritma masing-masing platform, ya kan? Kayak contoh misalkan gue disajiin endorse orang misalkan jualan bir misalkan, padahal gue nggak ngebir misalkan, ya kan? Nah, berarti kan gue bisa tahu aja, tapi gue nggak beli, ya kan? Berarti kan algoritmanya nggak terukur, ya kan? Nah, mungkin TikTok bisa lebih memspesifikasi bahwa algoritmanya gue itu tepat ketika gue lagi pengen beli ini, gue dimunculinnya si softnya yang ini gitu. Ya makanya mungkin orang suka di situnya kali ya gitu. Jadi jadi algoritmanya langsung yang live gitu kan. Jadi mungkin di gue tuh nggak ketemu tuh orang yang live jualan bir. Nah gue sekarang lagi nyari gadget nih. Nah gue ketemu tuh sama orang yang lagi live jualan gadget gitu. Jadi bener-bener langsung berhadapan gitu. Yang gue cari tuh bukan cuma biasanya kan iklan ya, ads gitu biasanya kan, kayak di YouTube ada ads-nya segala macam. Terus kemungkinan kalau ada video di YouTube juga gue kayak agak ya gue suka ini, misalkan suka si ngobrolan podcast ini, tapi tiba-tiba dia nawarin sesuatu hal yang gue nggak suka. Ya berarti kan itu nggak terlalu ini ya, random gitu ya, terlalu random gitu kan. Tapi kalau TikTok tuh ya gue dihadirin sama orang yang live yang benar-benar gue lagi cari gitu kan. Dan di sana mereka langsung bisa kasih promo. Ya kan, dimana kalau lu beli TikTok gue harganya jauh bisa lebih murah. Itu gue pernah compare loh. Jadi gue waktu itu lagi beli smart home gitu lah ya, kayak misalkan kayak lampu apa segala macam gitu kan. Nah, gue tuh compare. Jadi harga dia di situ sama di e-commerce-nya tuh berapa. Sampai di e-commerce-nya tuh gue compare dua, ternyata bener lebih murah di sana. Jadi kalau gue eksekusi di TikTok itu gue jadi murah. Nah, itu yang bikin seru ya obrolan TikTok ini ya. Seru banget. Aduh, kayaknya gak bakal ini ya. Waktunya panjang lah. Waktunya panjang banget. Nanti mungkin kita bikin part 2 kali ya. Iya, sama part 2. TikTok ya. Seru banget soalnya. Bahas TikTok tuh. Lu punya TikTok? Iya dong. Oh gitu. Berapa followers lu? Followers tuh ada 120 kalau nggak salah. 120? Iya. Oke. Suruh follow nggak TikTok tuh? Boleh dong. Follow Anwar Ghazali. Ada TikToknya apa ya? Saya ngebungkus. Saya tuh lucu gitu, Mas. Oh gitu. Lu lucu sih ya, Mas. Gue baru ngeliat lu aja langsung lucu. Langsung ketawa. Iya. Enggak, tapi branding TikTok saya tuh yang maunya ngelawak-lawak. Konten-konten gitu. Konten-kontennya gitu loh. Ya. Jadi nggak mau yang
joget-joget gitu kan. Enggak. Joget-joget ada sih, cuman joget-joget. kan dikit gitu Oh, gue kan. waktu itu ngeliat tuh bawa galon tuh konten apa ya? Yang terdalam. Oh, yang terdalam. Jadi saya bawa galon 2 biji. Nama apa ya? Yang apa ya? Terhaus kalau nggak salah ya. Oh, yang terhaus. Iya. Ya. Yang orang pada minum pakai apa gitu? Iya. Bawa galon gitu ya. Saya bawa galon 2 Iya. sama selang minumnya. Oh iya. Tuh gue lihat tuh ceknya. Tiketoknya Anwar. Gue punya tapi gue nggak ada post apa-apa sih. Oh gitu. Nah, riset Kenapa? aja Mas? buat riset aja. Bikin lah sekali-kali. Udah bikin kontennya. Iya. Oh nanti aja lah. Gue nggak tahu mau bikin apa. Iya. Yang salah. Oh ya salah. Iya kan TikTok tuh cepet banget trennya Iya, gitu kan. bener. Jadi gue kayak ngikutinnya susah deh gitu kan. Jadi mendingan nanti aja lah gue bikin sesuatunya. Pengennya bermanfaat aja lah. Bagi bangsa dan negara. Nggak juga. Buat kaum FYP. Jangan sampai bangsa dan negara terlalu berat. Ya. Oke Mas, kita sudah mengupas tentang TikTok. Oke. Mungkin Oh udah selesai nih berarti ya. selesai. Iya. Mau ada part 2-nya nggak nih? Mau banget dong. Ya udah berarti nanti bikin part 2 aja. Bikin part 2 kita. Ya kita bahas dari sisi yang lainnya. Gue Iya. penasaran sih Iwan kayak misalkan nih ya. Sekarang tuh yang paling banyak followersnya siapa? Ya kan? Terus dari negara mana aja? Bener. Misalkan. Terus kontennya konten apa aja gitu. Mungkin kita bisa bahas di sana kali War ya. Ya mungkin banyak orang yang penasaran emang TikTok ini seberapa menguntungkan juga buat mereka. Kan kalau tadi kita bicara algoritma segala macam gitu. Terus mungkin ada yang pengen tahu sebenarnya TikTok itu apa sih yang bisa dimanfaatkan dari TikTok. Nah mungkin itu bisa jadi suggest buat ini juga. Boleh. Ya, Untuk nextnya. ya, kalau tadi kan kita baru bicara awal-awal kan. Gitu. Tuh gue udah bikin saran ke lu ya. Jadi tolong. Jadi tungguin aja part 2-nya ya. part 2-nya. Oke, kalau gitu War. Oke, thank you Mas Pando. Sama-sama War. Oke. Nanti bintang tamunya gue lagi nggak yang part 2? Boleh. Oh boleh. Boleh. Atau kita Gue ini bintang tamu atau apa sih di sini tuh gue sebagai apa gitu? bintang tamu sementara. Oke, sebentar gue jadi bintang tamu. Iya. Berarti. Lu hostnya ya? Hostnya. Lu jadi host dulu ya? Ya, saya mau jadi apa? Nggak tahu jadi apa gitu. Iya. Tapi aslinya mah kan masih Oh enggak, ya sih oke lah ya. Nemenin aja lah, nemenin lu aja. nemenin ya. Oke. Oke, thank you guys. See you di next video. Jangan lupa Bye-bye. itu dong. Apa? Oh, jangan lupa subscribe, Benar. share, like, dan komen. Ya, jadi kalau misalnya ada pertanyaan atau info apapun ya, atau misalkan Komen aja, Iya, terus kita silakan. akan bahas gitu loh. Ya, silakan. Oke. Thank you. Oke, thank you guys. Ya. Bye-bye.